Perkenalkan, saya Arya Rezavidi. Saya bekerja di BPPT, di Balai Besar Teknologi Konversi Energi. Saya sehari-hari bergelut dengan energi, dan pendidikan saya juga S1, S2, S3 itu memang terus di bidang energi, memang khususnya di energi terbarukan. Nah, di dalam konteks yang sekarang bicara adalah efisiensi energi, adalah bagian yang terpenting menurut saya kalau kita berbicara energi. Kalau berbicara energi terbarukan itu berbicara di sisi supply, ya. Energi terbarukan itu diperlukan, kenapa? Karena kalau kita lihat Indonesia saat ini, kita sangat tergantung pada energi fosil. Fosil itu hampir 90% kita menggunakan untuk bagian dari penyiapan energi kita. Nah, kalau kita terus tergantung pada energi fosil, tentunya ini akan dari sisi ketahanan energi. Dan energi fosil jelas tidak sustain, karena satu saat energi fosil juga akan habis. Jadi itu kelemahannya energi fosil, dia akan habis. Dan kedua juga ya, energi fosil ini kita tahu bahwa dia akan mengeluarkan emisi CO2. Dan jelas ini artinya dari sisi clean energy fosil itu bukan termasuk bagian energi yang clean. Nah, oleh karena itu kita mendorong energi terbarukan, di mana di situ kita anggap bahwa ini lebih sustain dan juga berkelanjutan dan ramah lingkungan, energi terbarukan. Nah, itu dari sisi supply energi. Nah, kalau kita bicara sekarang efisiensi energi, tentunya kita berbicara di demand side. Demand side ini yang harus selama ini tidak pernah kita sentuh. Selama ini kita kalau bicara energi selalu dari sisi supply saja. Kita lupa bahwa selain supply, ya, kita memberi supply energi kepada masyarakat, kita juga tentu harus mengedukasi masyarakat bahwa penggunaan energi juga harus kita hemat. Nah, tujuannya apa? Seperti yang saya sampaikan bahwa energi ini kan tidak, terutama fosil ini tidak sustain. Jadi suatu saat akan habis. Oleh karena itu penggunaannya harus seefisien mungkin. Efisien itu artinya apa? Dengan input yang sama, mungkin didapatkan hasil output yang lebih besar. Nah, kalau kita berbicara energi, tentu kita berbicara adalah pendapatan negara. Kita selama ini elastisitas energi kita, yaitu rasio pertambahan energi terhadap rasio pertambahan produk bruto nasional, itu kelihatan sekali kalau dibandingkan negara-negara maju, kita tuh menggunakan dengan sangat tidak efisien. Jadi dengan jumlah energi yang sama, revenue yang dihasilkan jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara besar. Nah, itu tentu artinya itu menunjukkan, mengindikasikan bahwa kita menggunakan energi tidak efisien. Jadi di satu sisi kita memang masih kekurangan energi, karena kita tahu namanya rasio elektrifikasi saja itu masih baru di 89%. Artinya masih ada 20 juta penduduk di Indonesia yang belum mendapatkan energi. Tetapi para pengguna energi juga menggunakan dengan cara yang tidak efisien. Jadi tidak menghasilkan revenue yang lebih besar. Nah, persoalannya apa? Kalau kita bicara demand side, ya, yang mengatur pengguna itu bukan kementerian yang terkait dengan energi, karena pengguna ini yang mengatur adalah mereka yang sektor-sektor lain, ya, seperti sektor perindustrian, sektor perhubungan. Nah, dua sektor ini jelas selama ini kita tuding, ya, sebagai pengguna energi yang boros, ya, apalagi kita lihat transportasi. Nah, ini kaitannya sangat banyak sekali sebenarnya. Transportasi itu kalau kita bicara lagi, kita runut lagi, itu panjang lagi. Transportasi, kita lihat aja di kota-kota besar. Itu kita lihat ternyata mereka dengan kondisi tata kota yang tidak beraturan, merencanakan transportasi itu akan sulit sekali. Ya, bayangkan contoh aja Jakarta. Kita lihat di Jakarta itu banyak, ya, jalan, ya, yang tidak lurus, belok-belok, terutama di daerah-daerah pinggiran Jakarta itu jalan itu belok-belok. Itu akibatnya apa? Kalau kita pakai kendaraan, ya, itu kita harus gas, ya, ngegas terus ngerem lagi, ngegas ngerem lagi. Itu udah boros dari penggunaan energi boros. Nah, sekarang kalau kita runut lagi masalah transportasinya, pertama
di Jakarta ini transportasi massal itu sangat jelek. Sangat tergantung pada transportasi pribadi, mobil-mobil pribadi, dan akibatnya sekarang dengan kemacetan orang malah lebih baik pakai Gojek, pakai motor dan lain-lain. Pakai motor itu kalau dilihat dari sisi energi sebenarnya tidak menghemat sama sekali, justru sangat boros. Mungkin orang mengatakan lebih murah pakai motor, memang murah karena mungkin motor 1 kilometer bisa 1 liter bisa 20 kilometer. Tapi sebenarnya tidak efisien sama sekali karena dia hanya ngangkut 2 orang. Bahkan kalau pakai Gojek itu berarti ngangkut 1 orang sebenarnya. Kan yang satunya lagi supir, ya kan? Jadi sama sekali tidak benar. Harusnya kalau mau transportasi yang sangat hemat adalah transportasi massal dan cepat. Nah, ya mungkin dengan bus atau dengan kereta. Tetapi perencanaan transportasi ini akan tergantung juga tata kotanya. Tadi seperti saya katakan, tata kota kita nggak beraturan. Lihat aja jalan itu belok-belok, dan kemudian sering kali kita lihat di daerah-daerah pinggiran Jakarta saja itu jalan menyempit dan lain sebagainya. Itu memboroskan dari sisi energi. Artinya apa? Bahwa antara perencana kota dengan perencana energi ini nggak nyambung sama sekali. Sementara perencana energi selama ini hanya berpikir untuk supply terus energi. Sementara yang dari sisi demand-nya, penggunanya nggak pernah diatur. Mereka harus berpikir seharusnya. Nah, tata kota tergantung juga pada pengaturan tata ruangnya. Jadi ini ada masalah politik, masalah bisnis dan lain sebagainya yang sama sekali nggak nyambung. Jadi kita sudah terbiasa sekali sama ini, bahwa yang perencana kota dan perencana tata ruang dan sebagainya tidak berpikir masalah energi. Nah, ini makanya menurut saya pemikiran tentang energi efisiensi dan konservasi energi itu harus dimengerti oleh mereka yang bukan di bidang energi. Jadi ahli tata bangunan, ahli arsitek misalnya, mereka harus mengerti energi. Ahli tata kota mereka harus mengerti energi. Ahli transportasi, apalagi mereka harus mengerti energi. Industri pun begitu. Selama ini kan mereka menganggap bahwa energi itu ya pokoknya harus ada, tersedia begitu aja. Mereka nggak berpikir bagaimana harusnya. Nah, ini banyak sekali kaitannya, ya. Juga kaitannya yang terakhir adalah masalah politik negara sendiri. Sebenarnya juga harusnya berpikir tentang ini. Jadi dimulai dari polisi pemerintah. Kalau misalnya memang mendorong kepada penghematan energi, tentunya jajaran di bawahnya itu harus mengerti persoalan energi ini juga. Jadi mulai dari perencana tata ruang, tata kota, perencanaan transportasi harus nyambung. Infrastruktur itu juga harus nyambung juga, gitu loh. Bagaimana mungkin ya perencana infrastruktur ya tidak berpikir masalah energi? Contohnya aja, misalnya infrastruktur untuk untuk logistik, ya itu harus berpikir energi. Kalau enggak, bayangkan sekarang kita lihat di pinggiran Jakarta aja, dari daerah-daerah industri ya, kita lihat sepanjang hari itu truk-truk kontainer membawa barang dari tempat produksi barang di pabrik-pabrik ke pelabuhan. Kalau kita berpikir secara energi, ini nggak efisien. Seharusnya dari kawasan industri ada kereta langsung ke pelabuhan, gitu loh. Yang menurut saya selama ini antar masing-masing sektor ya itu saling berpikir masing-masing, ya tidak berpikir holistik, berpikir tentang transportasinya, tentang tata ruangnya, berpikir tentang logistik. Jadi inilah mungkin yang perlu kita kira edukasi. Yang perlu diedukasi itu bukan hanya masyarakat, tapi pengambil keputusan, pengambil kebijakan itu perlu kita edukasi. Karena mereka juga, ya tadi pagi kita dengar Menteri Bappenas sendiri mengatakan itu. Menteri Bappenas sudah jelas mengatakan bahwa salah satu yang harus kita atur adalah demand side. Demand side management itu memang penting sekali. Itu bagian dari perencanaan nasional gitu. Nah, jadi perencanaan nasional, perencanaan pembangunan nasional itu juga harus memasukkan faktor energi. Bayangkan sekarang misalnya perencanaan industri, di mana kita membangun industri, itu kan nggak mungkin kalau orang berpikir energi, membangun industri yang di daerah yang tidak ada energinya. Kita lihat energi sumber daya energi banyaknya di Jawa, di luar Jawa, di Sumatera, di Kalimantan.
tapi pabrik dibangunnya di Jawa yang tidak ada, yang minim sekali sumber energi. Itu kenapa? Karena memang selama ini yang namanya perencana industri itu hanya berpikir mendekatkan industri pada market, pada konsumen. Nah, tidak